Ini sebetulnya kepanikan pemerintah, kepanikan penguasa terhadap warga. Halo orang-orang sekalian, apa kabar? Jumpa lagi sama dengan saya. Kalau di Jakarta pakai sama, kalau di bahasa Indonesia dengan. Jadi jumpa lagi dengan saya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan latar belakang hukum, hak asasi manusia, ataupun dengan cara berpikir publik lah atas sejumlah isu-isu. Kali ini saya akan bahas soal serangan terhadap warga atau serangan terhadap masyarakat sipil atau serangan-serangan terhadap partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi haknya masyarakat. Nah, di dalam banyak tulisan-tulisan, tapi memang ini belum terlalu jadi isu yang ngetop gitu ya. Tapi itu dikenalnya dengan istilah namanya shrinking civic space, serangan terhadap warga sipil atau serangan terhadap partisipasi warga atau ruangnya warga. Nah, jadi civic space itu sebetulnya kan adalah ruang warga di mana warga itu punya hak untuk baik dia dalam bentuk gerakan, pikiran, menyampaikan pikiran, atau semua itu disebut dengan partisipasi. Itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh berbagai aturan perundang-undangan. Ketika mereka punya ide, punya sesuatu, punya pertanyaan, punya usaha, berusaha untuk cari tahu, atau menyebarluaskan gagasan, atau menyampaikan kritik, atau mendatangi dan menyampaikan sejumlah temuan dan lain-lain. Dan itu harusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan yang bersama-sama lebih luas. Jadi kehidupan bersama ini tidak serta-merta diserahkan 100% ke pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat juga boleh dan dijamin partisipasinya. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru kita banyak lihat belakangan ini makin banyak ya serangan-serangan terhadap warga sipil. Serangan-serangannya itu apa aja bentuknya, dari mulai tindakan-tindakan yang sifatnya atau bentuknya fisik, yang kedua serangan-serangan dari sifatnya atau bentuknya administratif, lalu yang hukum, lalu yang keempat adalah doxing, kalau bahasa gampangnya fitnah atau membuka profil-profil pribadinya seseorang yang disebarluaskan. Nah, ini empat hal ini yang kerap terjadi jika ada kelompok masyarakat atau seseorang warga itu melakukan kritik, ketika melakukan upaya-upaya partisipasi, berusaha mencari tahu, itu mereka justru ada yang dipidanakan, kan ada juga yang digugat secara perdata ke pengadilan. Misalnya saya pernah dampingi sejumlah peternak, lalu ada organisasi yang mendampingi para peternak itu ketika mengkritik Kementerian Pertanian, justru direkturnya atau pimpinan organisasi tersebut digugat oleh sejumlah pimpinan di kantor Kementerian Pertanian. Untungnya alhamdulillah gugatan itu ditarik oleh mereka ketika kita dampingi. Ada juga yang difitnah. Mungkin Anda pernah dengar atau masih segar ingatan Anda soal Raffio, anak muda peneliti sosial yang mengkritik salah satu staf milenial, lalu Raffio justru diretas, akunnya diacak-acak lah bahasa gampangnya, diintervensi, lalu diambil alih, lalu ada orang bukan Raffio yang coba menggunakan akun tersebut dan menyebarluaskan ajakan untuk melakukan penjarahan atau tindakan yang meresahkan, dianggapnya seperti itu. Padahal Raffio di kurun waktu itu tidak menguasai akunnya atau HP-nya yang dimana akun itu terdaftar. Nah, jadi itu model fitnah. Lalu ada juga misalnya serangan-serangan fisik. Kita tahu ada pengacara WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Sumatera Utara, itu dibunuh dan polisi tidak menindaklanjuti secara baik dan tepat sampai hari ini. Banyak kasus seperti ini, serangan-serangan fisik. Bahkan orang yang ada dalam pemerintahan pun yang bekerja di bidang penegakan hukum seperti Novel Baswedan itu diserang. Jadi ini bukan soal ada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tetapi kadang-kadang orang-orang yang bekerja pada isu-isu yang penting, mudah-mudahan semua isu penting, tapi ketika dia bekerja dengan baik, dengan tepat,
mengganggu kekuasaan, dia justru diserang. Kasus lain yang juga cukup menarik, yang Anda sudah tahu juga, kasus Munir misalnya, diserang sampai meninggal gitu. Nah, itu serangan-serangan fisik. Ada lagi pemidanaan, misalnya ketika anak-anak muda di Papua menyuarakan penolakan mereka terhadap rasisme, mereka justru ditangkap dengan tuduhan membuat tindakan anarkistis, keonaran, dan lain-lain. Atau yang belakangan baru kita dengar, pembubaran diskusi di UGM yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa CLS ketika ingin membahas soal boleh atau tidak presiden itu diberhentikan, terutama dalam situasi COVID seperti ini. Itu kan temanya menarik menurut saya. Itu justru mereka di-intercept, dan itu upaya untuk membubarkan juga. Jadi selain dia masuk ke ruang akun-akunnya panitia, tapi juga berupaya untuk membubarkan. Nah, ini semua bentuk-bentuk yang banyak terjadi. Siapa-siapa aja yang sering jadi korban. Jurnalis ketika menulis justru diancam kayak jurnalis Detikcom, atau misalnya senior jurnalis kayak Farid Gaban ketika mengkritik justru dilaporkan oleh salah satu anggota dari PSI. Lalu masyarakat adat ketika mereka nolak tanahnya mereka diambil secara ilegal, banyak pelanggaran hukum, justru mereka dianggap yang melakukan pelanggaran hukum. Wah, itu ceritanya banyak sekali. Anda bisa buka sejumlah website yang menggambarkan bagaimana masyarakat adat itu justru diserang secara fisik maupun dipidana. Misalnya websitenya Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Kontras, YLBHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu mereka semua suka memotret cerita-cerita tersebut. Siapa lagi? Terus serikat-serikat pekerja atau aktivis-aktivis buruh itu juga sering mendapatkan serangan, dibubarkan organisasinya, dipidanakan, tidak dibayar hak-haknya. Jurnalis, masyarakat adat, buruh, mahasiswa, terutama gambar atau potret besar ya, September ketika gerakan reformasi di korupsi, itu kita lihat bagaimana mereka dijadikan korban secara masif. Ada yang dibunuh, ada yang luka berat, ada yang disiksa, ada yang tidak dapat akses bantuan hukum, macam-macam semuanya. Lalu ada lagi kelompok-kelompok lain yang juga mengalami serangan-serangan ini, biasanya warga-warga sipil lainnya, bisa jadi seperti oposisi, kelompok-kelompok oposisi. Meskipun mereka merepresentasikan gerakan atau pilihan politik yang kadang kita nggak setuju, tapi mereka juga dapat serangan-serangan yang masuk kategori pelanggaran HAM atau juga pelanggaran hukum. Nah, ini semua banyak kelompok-kelompok masyarakat yang dikorbankan. Termasuk juga kelompok-kelompok seperti para dosen atau akademisi, itu juga mereka mengalami pelanggaran kebebasan akademik mereka, academic freedom. Nah, ini yang potret yang hari ini makin lama, makin hari, makin banyak terjadi. Itu. Tapi apakah kita harus bernegosiasi dengan situasi-situasi yang represif, yang brutal, yang melanggar hak kita? Kalau saya ada dalam posisi bahwa kita nggak boleh toleran terhadap kelakuan-kelakuan yang anti demokrasi tersebut. Karena kehidupan bersama kita jauh lebih penting, masa depan kita jauh lebih penting dibandingkan kita toleran terhadap rasa takut kita. Dibandingkan kalau kita membiarkan mereka merepresi kita. Siapa mereka? Mereka adalah aparat penegak hukum, orang-orang yang punya kapasitas untuk menggunakan alat untuk mengintercept HP kita, bisa mengetahui kegiatan-kegiatan kita. Mereka kan musuh-musuh, bukan musuh kita, tapi musuh pada nilai yang kita sedang perjuangkan. Nah, mereka menguasai akses alat, mereka punya kapasitas lebih, mereka bukan warga biasa. Artinya ini bukan soal kecemburuan sosial. Saya nggak suka sama Anda warga sosial, lalu saya bisa mengintervensi. Artinya saya punya alat, yang punya alat begitu, yang boleh punya alat begitu. Bahkan secara sangat limitatif yang boleh menggunakan, itu hanya orang-orang yang bekerja di institusi-institusi pemerintahan. Jadi ini sebetulnya kepanikan pemerintah, kepanikan penguasa terhadap warga yang sebetulnya makin resah karena haknya mereka diambil, karena mereka tidak membiarkan pemerintah menjalankan sebuah kebijakan yang merugikan masyarakat luas, yang berbahaya pada masa depan, seperti misalnya kebijakan soal Omnibus Law. Jadi menurut saya, dan saya yakin Anda juga pasti setuju dengan saya,
Kalaupun Anda tidak setuju, Anda bisa tulis komen di bawah video ini di kolom komen, atau saya pengen dengar pendapat Anda, pengalaman Anda, bagaimana mungkin Anda pernah mengalami tindakan brutalitas, Anda mungkin pernah dikurangi hak Anda dalam konteks partisipasi Anda, atau saya pengen dengar juga mungkin barangkali soal apa sih bentuk-bentuk partisipasi Anda dan bagaimana cerita-cerita itu terjadi. Nah, itulah yang mungkin saya bisa cerita sedikit tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Shrinking civic space, pengkerdilan ruang sipil. Kita ini warga ini adalah warga sipil. Ada yang bilang ini bukan pengkerdilan, bahkan ini closing civic space. Apapun itu, kita yang sedang diserang. Biasanya kalau kita sedang diserang, justru di situ kita makin kreatif, makin berani, dan makin tidak bisa dihentikan. Apakah betul pendapat saya? Saya mau dengar cerita. Orang-orang, terima kasih.